Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membawakan informasi terkait dengan SPAN UMPTKIN 2023 yang baru saja dirilis oleh Kementerian Agama pada tanggal 20 Januari 2023. Perlu diketahui bahwa di samping KIP kuliah terdistribusi untuk universitas atau perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga terdapat KIP kuliah di perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi teman-teman yang pengen mendaftar di SPAN UMPTKIN juga berkesempatan untuk bisa mendapatkan KIP kuliah di UIN, di STAIN, di IAIN atau di perguruan tinggi keagamaan Islam swasta lainnya. Mungkin ada sedikit perbedaan antara KIP kuliah yang ada di UIN atau di perguruan tinggi keagamaan Islam dengan KIP kuliah yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pertama, terkait nominal yang berbeda lebih besar di Kementerian Pendidikan. Yang kedua, terkait dengan sistem seleksi pendaftarannya. Kalau di Kemendikbud itu pendaftaran online, tapi kalau di Kementerian Agama pendaftarannya mengikut peraturan masing-masing kampus. Selanjutnya juga berkaitan dengan kuota, total kuota di UIN itu rentangnya biasanya masih di kisaran 500-an gitu ya. Tapi kalau di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kampus besar-besar itu sudah sampai 1000 lebih. Dari sisi kuota lebih banyak di Kemendikbud, kemudian dari sisi kemudahan seleksi keterima juga lebih mudah di Kemendikbud karena kuotanya lebih banyak. Di UIN biasanya pelamarnya lebih banyak, kuotanya jauh lebih sedikit, dan ini harus diperhitungkan juga. Kemudian selanjutnya, jadi SPAN PTKIN ini adalah jalur rapotnya di perguruan tinggi keagamaan Islam. Tujuannya ini adalah untuk menyelenggarakan seleksi calon mahasiswa baru dengan profesional, kemudian memperoleh calon mahasiswa baru PTKIN yang tentu berkualitas. Lalu ini secara umum gambarannya jalur seleksi dan kuotanya untuk yang di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri itu SPAN PTKIN minimal 20%, UMPTKIN minimal 40%, kemudian mandirinya maksimal 30%, dan sisanya 10% itu bisa dialokasikan di SPAN dan di UMPTKIN. Ini distribusinya, yang 10% sisa ini terserah perguruan tinggi masing-masing. Tapi biasanya ditambahkan di SPAN, sehingga SPAN bisa 30, UM bisa 40, nanti sisanya mandiri hanya 30. Jadi SPAN ini berdasarkan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi lain berupa portofolio tanpa ujian tulis. Ini kayak SNBP, kemudian ini kayak SNBT, di mana pola seleksi dilaksanakan secara bersama 58 perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dan 1 PTN dengan program studi keagamaan yang diizinkan operasionalnya diterbitkan oleh Kementerian Agama melalui ujian tulis berbasis sistem seleksi elektronik. Ini SNPT, pakainya UTBK, kuotanya minimal 40%. Sedangkan untuk mandiri dikelola oleh masing-masing perguruan tinggi. Kemudian bagaimana tahapan pendaftaran SPAN untuk sekolah? Jadi sekolah cek NPSN dulu, kemudian registrasi akun sekolah dengan input email sekolah, email kepala sekolah, nomor WhatsApp, kemudian data sekolah, lalu proses validasi akun, kemudian isi di PDSS, login pada PDSS. Jadi pembuatannya juga di PDSS, kemudian cek data siswa kelas 12 serta input nilai siswa dan KKM, lalu selesai gitu ya. Jadi proses SPAN PTKIN ini ya sama seperti SNBP. Sekolah menginputkan PDSS. Siswa yang bisa mendaftar adalah siswa yang didaftarkan sekolah di sistemnya PDSS PTKIN. Kalau tidak didaftarkan ya tidak bisa daftar. Kemudian untuk siswa, registrasi menggunakan NISN dan email. Lalu validasi akun, ada validasi dikirim ke email siswa kayak akun SNPMB, kemudian login, kemudian cek data nilai rapot yang sudah diisikan sekolah, kemudian upload tambahan prestasi jika ada. Tapi jika
data nilai raport dan data kalian ada yang salah, silahkan hubungi sekolah dulu, baru kemudian finalisasi pendaftaran. Seperti itu, gambarannya seperti itu ya. Kemudian jumlah program studi dan jumlah pilihan. Untuk SPAN PTKIN bisa milih 2 perguruan tinggi yang diminati, memilih 2 prodi yang diminati di masing-masing perguruan tinggi, kemudian urutan pilihan menyatakan prioritas, kan seperti itu. Jadwalnya ini yang penting. Jadi timelinenya pendaftaran dibuka kemarin 20 Januari sampai dengan 30 Februari untuk pengisian dan verifikasi PDSS. Lalu untuk siswa ya tergantung ini sudah diisikan atau tidak gitu ya, sudah didaftarkan atau tidak. Mendaftar dari 20 Februari sampai 10 Maret, lalu pengumumannya 3 Maret, kemudian daftar ulangnya mengikuti jadwal masing-masing perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Selanjutnya yang UMPTKIN, sebagaimana SNPT tidak ada kelompok ujian ya, tidak ada kelompok-kelompok lagi, hebat memang ya. Lalu materi ujiannya ini potensi kognitif, literasi matematika, literasi membaca, dan literasi keislaman. Luar biasa kan ya, enggak sulit-sulit amat, insya Allah kurang lebih sama seperti UTBK SNPT ya. Cuman ini yang sedikit membedakan adalah literasi keislamannya gitu. Selanjutnya ini tahapan pendaftaran. Jadi siswa dapat memilih program studi pada 59 perguruan tinggi yang diminati. Program studi yang bisa dipilih ada 3. Kemudian memilih tempat ujian di salah satu perguruan tinggi yang dipilih. Kemudian urutan tentu menentukan prioritas, jelas ya. Ini proses pendaftarannya. Registrasi data secara online, tidak lewat sekolah ya, lewat website um.ptkin.ac.id sehingga mendapatkan nomor slip instruksi pembayaran. Pelamar KIP kuliah tidak gratis pendaftaran, jadi tetap bayar. Beda dengan yang Kemendikbud yang ketika terdeteksi KIP kuliahnya langsung gratis biaya pembayarannya. Kemudian peserta melakukan pembayaran di kantor cabang bank yang ditunjuk, biasanya bank negara ya, BRI, BNI gitu ya, Mandiri gitu ya. Setelah selesai pembayaran maka bisa milih jenis ujian, lokasi ujian, dan pilih program studi. Kalau sudah ya tinggal cetak kartu, lalu ada uji coba dan ujian sesuai dengan jadwal tertera pada kartu peserta. Terakhir ya ikut ujiannya gitu ya. Kemudian jadwalnya ini yang penting. Pendaftaran peserta 10 April sampai 15 Mei, uji coba SSI 22 sampai 27 Mei, kemudian ujian SSI 29 sampai 8 Mei, kemudian pengumumannya 23 Juni, dan daftar ulangnya mengikuti daftar ulang masing-masing perguruan tinggi. Kurang lebih timelinenya nanti di belakang timelinenya seleksi yang diselenggarakan oleh SNPMB. Jadi apakah teman-teman yang ikut SNPMB boleh ikut ini UMPTKIN, SPAN PTKIN? Boleh daftar kedua-duanya jika sekolahnya mau mendaftarkannya untuk SPAN PTKIN-nya tentu ya. Jadi memperbesar peluang kalian itu tidak masalah.